Oke, kadang kadang mungkin terkadang dapat ditemukan tumpukan sampah dan lain-lain, itu kotor. Cuma kurang lebih itu kondisinya sama di Indonesia. Nah, namun setelah saya mengunjungi ke sana, sebenarnya itu tidak gitu buruk, dan apalagi kualitas pendidikannya sangat bahkan lebih tinggi daripada Indonesia. Namaste Miridus, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Nah, hari ini Thai Apps kedatangan mahasiswa negeri 10 Samarinda yang baru aja studi tour di Universitas India. Perkenalkan Kak Dava. Tentunya beliau mempunyai banyak cerita yang bakal buat Meredos tertarik untuk berkuliah di India. Jadi, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Nama saya Muhammad Dava Rizky Pratama, saya merupakan siswa SMA Negeri 10 Samarinda dari Indonesia. Berkesempatan untuk berkunjung ke India dalam program studi tour, studi banding. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelumnya? Pandangan saya ke India itu mungkin juga terpengaruh akibat stereotip di Indonesia mengenai India. Jadi sebenarnya saya tidak ada pandangan terlalu buruk terhadap India, tetapi di saat saya mendapatkan kabar pertama kali dari guru bahwa saya dapat terpilih jadi salah satu siswa yang bisa berkunjung ke India, maka saya memberitahu teman-teman saya, kata-kata teman saya itu, hati-hati, di India itu kriminalitasnya tinggi dan jorok dan sebagainya. Setelah studi tour di India, bagaimana pandangan Anda berubah? Setelah saya berkunjung, itu ada salah satu statement yang salah yang mungkin menyebar. Contoh ada TikTok bahwa makanan-makanan India itu jorok, tidak ada kegiatan di sana kurang lebih karena negaranya kotor dan lain-lain. Oke, kadang mungkin terkadang dapat ditemukan tumpukan sampah dan lain-lain, itu kotor. Cuma kurang lebih itu kondisinya sama di Indonesia. Nah, namun setelah saya mengunjungi ke sana, sebenarnya itu tidak begitu buruk, dan apalagi kualitas pendidikannya bahkan lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia yang menyebarluaskan propaganda di internet sebenarnya tidak boleh melakukan itu. Jadi menurut pandangan saya sangat berubah. Apakah IELTS atau TOEFL diperlukan untuk mendaftar di Universitas India? Beberapa universitas memerlukan TOEFL dikarenakan banyak juga ada universitas-universitas internasional yang menerima banyak mahasiswa dari berbagai negara. Agar mempermudah proses pembelajaran, maka universitas tersebut memerlukan IELTS atau TOEFL, dan kemudian proses pelajaran itu akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi IELTS dan TOEFL dibutuhkan. Bagaimana pengalaman Anda saat di kampus? Fasilitas-fasilitas di universitas itu membuat saya terpukau. Jika dibandingkan dengan universitas Indonesia, dari semua universitas yang kami kunjungi selama perjalanan 1 minggu ke sana, itu semuanya sangat canggih. Universitas tersebut menyediakan asrama, tempat olahraga, lab komputer, dan bahkan ada universitas yang memiliki rumah sakit sendiri. Jadi jika dibandingkan dengan di Indonesia sangat canggih. Di setiap universitas itu cakaannya memiliki ada sistem peminjaman buku sendiri, dan ada sistem yang mencegah pengambilan buku secara ilegal atau mencuri. Dan itu semua dilakukan oleh mesin. Berapa banyak mahasiswa internasional yang ada di sana dan dari negara mana aja? Dari berbagai macam universitas yang kami kunjungi, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara. Bukan hanya dari India, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga berbagai negara seperti Bangladesh, ada yang dari Zimbabwe, ada yang dari Thailand. Jadi menunjukkan bahwa India ini pendidikan di Universitas India ini sangat baik, sehingga bahkan dari mahasiswa-mahasiswa dari negara lain ingin berkunjung dan belajar di sini karena terjamin kualitas pendidikan. Bagaimana dengan pelajaran? Lebih banyak teori atau lebih banyak praktek? Menurut saya pendidikan di India sangat seimbang mengenai praktek dan tes. Dan juga ada salah satu sekolah yang kami kunjungi yang mengutamakan praktek daripada tes.
Jadi di sana siswa apa yang terjadi pada lapangan kerja langsung dapat merasakan experience aslinya dari pekerjaan tersebut, tapi juga dibekali oleh pengetahuan tes tertulis. Jadi keduanya seimbang. Jadi di saat dapat pekerjaan asli itu tidak kaget. Apakah ada jaminan kerja untuk lulusannya? Dari semua universitas yang kami kunjungi, setiap tahun kelulusan pasti ada company-company seperti Google, Amazon yang langsung datang ke universitas untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa yang baru saja lulus. Jadi itu menunjukkan betapa tinggi kualitas dari pendidikan universitas tersebut. Bagaimana dengan biaya perkuliahan di India? Mengenai biaya kuliah di India, jika dibandingkan dengan currency Indonesia, maka jauh lebih murah. Dikarenakan salah satu contoh saja, ada universitas di India yang hanya memerlukan 5.000 rupiah per tahun, yaitu kurang lebih 1 juta rupiah. Jadi itu sangat menjamin. Jadi siswa-siswa yang Indonesia yang ingin berkuliah di India itu bisa sangat mendapat benefitnya. Untuk biayanya lebih murah, pendidikannya di sana juga terjamin, dan fasilitasnya advance. Dan di sana sudah terjamin pendidikannya. Bagaimana dengan biaya hidup? Dengan currency Indonesia harusnya lebih menemukan harga-harga di India lebih murah. Saya dengan teman-teman saya membeli sebotol jus, itu harganya semua 10 rupiah. 10 rupiah jika dirupiahkan rupiah Indonesia itu hanya 2.000 rupiah. Yang dimana kalau di Indonesia itu hampir tidak mungkin menemukan ada jus harganya 2.000 rupiah. Apakah makanan dan minuman di India cocok untuk Anda? Benar, sangat cocok. Favorit saya mungkin ayam biryani dan halwa. Cuma saya mendapat informasi bahwa halwa itu makanannya katanya cuma dibuat di saat menjelang musim dingin. Apakah makanan halal mudah ditemukan? Sangat mudah kurang lebih karena mayoritas orang India di sana vegetarian. Jadi makanan-makanan halal sangat banyak di sana. Mudah ditemukan. Apakah Anda merasa senang dan nyaman saat tinggal di India? Selama 1 minggu saya merasa nyaman ya. Yang saya tidak nyaman mungkin karena tubuh saya tidak sesuai dengan perubahan suhu di sana. Jadi kadang-kadang panas, kadang-kadang sangat dingin. Tapi untuk pengalaman sosial di sana itu kurang lebih sama seperti Indonesia. Orangnya ramah-ramah dan nyaman. Sudah berkunjung ke berapa kota di India? Kami berkunjung ke New Delhi, udah pasti, Jaipur dan Agra, dan menurut saya yang paling menarik mungkin tetap New Delhi karena kan di sana kurang lebih pusatnya dan dipenuhi dengan fasilitas seperti kereta api, kereta dan lainnya. Bagaimana dengan pengalaman Anda terkait keamanan dan kenyamanan di India? Mengenai keamanan dan kenyamanan, anggapan saya lebih buruk mengenai apalagi melihat dari internet mengenai tingkat kriminalitas ya. Cuma dari berangkatan dari awal sampai ke sana hingga pulang lagi itu untuk saya tidak ada masalah apa-apa. Untuk saya sendiri itu aman dan nyaman. Bagaimana dengan toleransi keagamaan menurut Anda? Mengenai toleransi agama kurang lebih sama seperti Indonesia. Di sana Muslim itu kurang lebih minoritas, tapi saya mengunjungi berbagai tempat itu melihat saja perempuan Muslim saya diketahui dari jilbabnya itu berbaur saja dengan orang-orang dengan agama lain. Jadi menurut saya toleransi agama di sana sangat baik. Apakah Anda pernah menyaksikan sistem kasta yang mempengaruhi interaksi sosial selama berada di India? Jalan ke sana selama seminggu tidak pernah sama sekali. Kami mengunjungi sebuah museum India. Di sana kami mempelajari bahwa sistem kasta di sana bisa dianggap tidak ada. Karena buku panduan kayak pedoman hidup saja itu ditulis oleh saat itu orang India dari kasta terendah. Dan di sana semuanya saling menghormati. Jadi saya tidak pernah melihat kasta itu mempengaruhi sedikit pun. Apakah ada pengalaman yang tidak terlupakan? Lalu bagaimana dengan pengalaman yang tidak terlupakan? Menurut saya pengalaman yang tidak terlupakan adalah salah saat kami mengunjungi sekolah
di sana, dan kami diberi tour oleh siswa dari sekolah tersebut dan merasakan salah satu ekstrakurikuler dan melihat fasilitas-fasilitas dan mendapat tour keliling sekolah. Itu nomor satu. Yang kedua adalah jalan-jalan ke Taj Mahal. Proses berkendara yang paling memorable menurut saya selama berangkat di sana adalah naik metro. Ya, itu untuk sampai dari bus dari suatu stasiun untuk mencapai suatu stasiun lainnya itu pakai metro selama 30 menit. Saat itu rasanya 40 rupiah, jadi dirupiahkan maka itu sekitar mungkin 8.000 rupiah. Apakah Anda merasa adanya kesamaan antara budaya Indonesia dan India? Iya, kurang lebih sama, dikarenakan di sana orang-orangnya ramah senyum juga ya. Mengenai makanan, India agak sedikit berbeda karena rempahnya di sana sangat kuat ya. Dan seperti contoh saja di KFC India itu menyajikan nasi kuning pedas yang sebenarnya saya tidak pernah rasakan di Indonesia. Makanan kurang lebih hampir sama. Yang makanan pokoknya di sana nasi dan di sini juga nasi. Yang perbedaan paling mencolok mungkin kekuatan rempahnya saja. Apakah Anda merekomendasikan mahasiswa untuk belajar di India? Saya sangat rekomendasikan. Itu sangat beneficial dalam aspek ekonomi dan juga pendidikan. Adakah kata-kata penutup untuk mahasiswa atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk berkuliah di India? Jangan mudah terpengaruh oleh propaganda dari internet, dan India jauh lebih indah daripada yang ditampilkan di internet. Kurang lebih budayanya hampir sama dengan Indonesia, dan juga di sana pendidikannya sangat-sangat terjamin dan bisa jauh lebih baik dari Indonesia. Jadi rekomendasikan untuk belajar ke India. Bagi orang Indonesia relatif lebih murah dibandingkan daripada membiayai anak untuk berkuliah di Indonesia. Mengingat kembali di sana pendidikannya sudah sangat terjamin. Jadi itu seperti benefit 2 kali lipat. Wah, menarik banget ya. Terima kasih Kak Dava dan SMA 10 Negeri Samarinda untuk waktu kunjungannya di Universitas India. Nah, gimana Meredos? Pasti tertarik untuk berkuliah di India kan? Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel TAI Apps. Kalbi Alfida, Nakena Firmilenggi.